itu jadi di situ setelah pelaksanaan audit itu dimonitor ya dari sisi hasil audit sendiri gitu. Misalnya kok selama ini audit mulu tapi komplain masih tinggi gitu kan, reject masih tinggi, request masih banyak. Artinya apa? Artinya ada yang salah pada saat Bapak merancang program atau pelaksanaan audit itu sendiri. Nah, jadi justru harusnya hasil itu di review gitu. Apakah temuan-temuan yang sama berulang gitu kan? Atau ada departemen yang temuannya kok banyak terus nih. Artinya mungkin Bapak bisa melakukan audit tambahan, misalnya audit ekstra. Ya, jadi di audit di klausul audit 1725, kalau di 1725 itu di klausul 88, kalau di ISO yang lain di klausul 92, itu mereka menyatakan bahwa frekuensi audit itu bisa ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi bisa di luar yang telah dijadwalkan ya. Jadi bisa berdasarkan tingkat kepentingan. Tadi misal ternyata ini di departemen ini banyak temuan, atau ternyata rejectnya besar, atau ternyata ada misalnya kalau ini holding ada info dari pusat bahwa tolong dicek untuk bahan baku yang baru digunakan sebagai sejauh impact-nya seperti apa ke proses. Nah, itu bisa juga dilakukan audit internal di situ ya, untuk memastikan perubahan-perubahan itu bisa terkelola. Jadi audit itu juga tidak hanya berdasarkan jadwal, kita di sini cuma 6 bulan sekali Pak, atau setahun sekali. Ya di luar itu tidak ada, tidak. Tapi dia sifatnya adalah tadi berdasarkan importance ya, pertimbangkan tingkat kepentingan dari hasil audit eksternal, misalnya dari hasil audit BPOM, audit SNI, audit badan sertifikasi, atau mungkin dari komplain-komplain yang muncul. Nah, itu bisa menjadi indikasi untuk kita melakukan audit kembali atau audit tambahan di fungsi tersebut ya, untuk memastikan prosesnya terkelola. Nah, itu masuk dalam bagian monitoring audit program. Jadi kalau nanti Bapak temukan ada perusahaan itu selama bertahun-tahun itu temuannya banyak dan bisa berulang di organisasi, tidak tindak lanjutnya, itu adalah potensi penyimpangan. Artinya organisasi tidak memperhatikan kepentingan berdasarkan temuan audit ya. Jadi audit itu tidak hanya sekedar yang penting udah ketemu ada temuan, tidak sebatas itu, tapi harus dilihat tadi selain tindak lanjut juga dilihat evaluasinya ya, sejauh mana sih dampaknya terhadap dampaknya terhadap organisasi ya, seperti itu. Nah, itu harus dilihat juga. Nah, itu masuk dalam monitoring audit program, termasuk si auditornya gitu ya. Kalau dulu saya tuh waktu masih di pabrik, jadi saya suka mengirimkan kuesioner atau survei informal gitu ke teman-teman di departemen lain, gimana kemarin auditornya kira-kira oke nggak gitu. Nah, itu kita untuk mendapatkan feedback, oh si auditor ini kok begini. Nah, itu nanti kita akan sampaikan ke orangnya untuk kita improve, kita lakukan pelatihan ulang, atau kita briefing, atau apa, supaya auditor itu bisa melakukan perbaikan kualifikasi gitu ya. Nanti hal-hal yang kita tindak lanjut di sini, maka itu menjadi review kita untuk next audit, misalnya revisi SOP-nya, atau metode auditnya, atau misalnya perekrutan internal auditornya. Nah, itu bisa menjadi review dan improve. Bisa juga untuk target auditnya ya. Target auditnya itu bisa kita lakukan. Nah, juga untuk efektivitas ya, saran saya tuh untuk Bapak Ibu yang di perusahaan ya, yang sudah kami terapkan, itu target audit kalau saya koordinasikan dengan pihak HR untuk menjadi salah satu KPI ya, atau indikator kinerja ya. Jadi ini mendukung secara sistem, jadi nggak hanya audit berjalan sendiri, kinerja sendiri. Jadi karena sebenarnya kan audit itu adalah mengukur ini kan, istilahnya compliance ya, kesesuaian departemen ataupun divisi ataupun proses. Nah, jadi kalau mau dikaitkan sama organisasi, bisa juga itu menjadi salah satu indikator di penilaian kinerja ya, kinerja fungsi. Nah, kalau udah seperti ini, nanti akan bersinergi tuh, jadi audit nggak hanya berjalan sendirian gitu ya. Nah, itu yang diharapkan dari audit sistem manajemen itu sendiri. Jadi yang saya perlu garis bawahi pertama adalah audit itu adalah pelaksanaan dengan konsep PDCA, plan, do, check, action ya. Kemudian audit itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat kesesuaian ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dari sana berdasarkan target yang ditetapkan, maka Ibu bisa memberikan OV ya untuk improvement bagi si auditi ya. Oh ya, satu lagi yang saya tadi belum jelaskan adalah bahwa sekarang audit ini juga sudah berbasis risiko ya. Sudah berbasis risiko. Jadi ISO yang sekarang ini ya diawali oleh ISO 27001 ya. Dan ISO 27001 yang tahun 2000
2013 ya. 2013 itu mereka sudah mengadop konsep namanya BCM ya, Business Continuity Management ya. Dan itu pendekatan sudah pendekatan risk management ya. Kalau risk management berarti sudah mengidentifikasi sejak awal potensi risiko dan peluang yang mungkin muncul ya. Jadi pencegahan itu ditariknya di awal ya. Mungkin kalau Bapak yang sudah pernah ikut ISO yang jadul gitu maksudnya, ISO yang versi 2000 ke bawah ya. Ya. Itu kan atau yang versi 2000 ya, versi 2000, 2008 ke bawah. Itu kan preventive action kan adanya di klausul itu ya, di klausul 9 kan, gitu, preventive action. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, preventive action itu justru adanya di awal ya. Di awal di klausul 4 ya, dan ditegaskan di operasional di klausul 6 ya, kalau di ISO-nya. Jadi di awal itu ditegaskan bahwa organisasi ini mau kemana gitu kan konteksnya. Kemudian atau siapa yang menjadi targetnya. Nah, di awal itu harus mengidentifikasi apa risiko dan peluang yang mungkin muncul di proses yang ada. Nah, apa yang diidentifikasi itu kemudian dibuatkan perencanaannya sehingga bisa diantisipasi pencegahannya. Jadi risiko itu sebenarnya adalah bagaimana sih kita mengantisipasi potensi risiko dan peluang yang ada, gitu ya. Nah, itu yang membedakan sejak versi 2013, kemudian ISO diikuti oleh ISO yang lain-lain itu 2015 ya. 1925 itu berubah tahun 2017 karena mengikuti perubahan yang ada di ISO 9001. Nah, jadi sekarang sudah penekanannya ke risk. Begitu pula dengan audit. Audit sudah bicara risk based audit ya. Dari mulai plan tadi ya, kalau Bapak melihat pasti ada risiko apa yang mungkin muncul. Tadi misalnya persiapannya kurang ya, waktu terlalu mepet ya. Kemudian auditor tidak kompeten, itulah bentuk-bentuk risiko ya. Kemudian pada saat pelaporan pasti risikonya laporan sering terlambat, auditornya lama bikin laporan. Nah, itu nanti di sana dilihat apa yang menjadi penyebabnya, kemudian apa menjadi antisipasi atau mitigasinya. Nah, jadi sekarang pendekatannya sudah pendekatan risiko. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang pelaksanaan audit. Next, Bu Ayu. Kalau mau tanya bisa langsung di chat aja ya. Ini waktu tinggal 10 menit lagi ya. Nanti teman-teman atau ibu sekalian bisa melakukan pertanyaan ya lewat chat. Atau nanti bisa request ke admin untuk bisa langsung komunikasi dengan saya ya. Oke ya. Jadi kalau tadi bisa disampaikan ya, manfaat audit yang saya jelaskan pertama adalah tadi kan ada proses verifikasi ya. Jadi pada saat audit ada bagaimana auditor sebenarnya memverifikasi. Kalau verifikasi apa sih? Kesesuaian apa yang direncanakan dengan pencapaian. Itu kan verifikasi kan. Apa yang Ibu verifikasi itu adalah satu kegiatan, aktivitas, metode untuk memastikan yang ditetapkan itu bisa tercapai. Ya, nah, itu verifikasi. Nah, auditor nanti melihat sesuai nggak di lapangan ini antara target sekian, proses capability-nya sebagaimana. Nah, kalau ada penyimpangan, ada evaluasinya nggak, ada action-nya nggak, itu yang dilihat oleh auditor ya. Kemudian, yang pertama adalah, jadi, kenapa sih harus dibuat jadwal, ya kan? Dibuat jadwal secara rutin ya. Secara rutin, dan juga tadi kalau ada hal yang penting maka bisa lakukan audit tambahan ya, untuk membangkitkan awareness ya, awareness. Kalau kita duduk cuma sekali dan mungkin nggak rutin ya, itu orang akan lupa gitu ya. Biasanya manusia itu kalau tidak ada pengingat atau monitor maka awareness-nya akan berkurang gitu ya. Tapi kalau kita lakukan rutin misalnya setahun sekali atau setahun 2 kali, nah itu akan membangkitkan awareness yang muncul itu akan nanti menjadi kebiasaan ya. Setelah menjadi kebiasaan menjadi apa? Menjadi setelah habit menjadi budaya, culture. Jadi sebenarnya sistem manajemen adalah change management ya. ISO itu adalah sebenarnya tools change management untuk membentuk budaya ya, membentuk budaya orang, budaya organisasi ya skala besarnya untuk menjalankan sesuai dengan persyaratan standar sistem manajemen. Jadi kepedulian tadi untuk awareness, kemudian dan understanding ya. Jadi kalau orang menjalankan proses secara terus-menerus, secara konsisten menjadi habit ya, maka yang muncul adalah understanding, advance-nya adalah spesialisasi ya. Maka perusahaan-perusahaan yang maju itu kita lihat itu biasanya karena mereka bisa maju karena orang yang bekerja itu mereka bekerja secara terus-menerus ya, konsisten, kemudian menjadi spesialis. Kalau dia spesialis, dia bisa improve ya. Tadinya mungkin menghasilkan satu produk dengan 5 langkah atau 10 langkah, mungkin dia sekarang sudah bisa dengan 3 langkah. Atau proses yang tadi mungkin 1 jam, mungkin sekarang mereka sudah melakukannya sekian menit, atau mungkin sekarang sekian detik gitu ya.
itu sangat mungkin terjadi ya, karena tadi dia melakukannya secara terus-menerus, konsisten, sehingga menjadi ahli, menjadi paham. Nah, jadi audit ini adalah untuk membangkitkan itu, supaya orang peduli terhadap prosesnya, harus sesuai dengan persyaratan, dan kalau sudah tercapai, di-improve ya. Jadi kemampuan itu adalah seperti itu. Dan itu harus dimonitor oleh top manajemen ya. Jadi jangan lupa fungsi top manajemen ya. Karena kalau semua ini tanpa ada kepedulian manajemen akan ambiar ya. Kalau kata almarhum itu akan ambiar ya. Nggak ada apa-apanya. Jadi yang penting top manajemen itu harus penting. Makanya di ISO yang baru ini kan ngomong klausul 4 lah, itu porsinya top manajemen ya, bicara konteks bisnis. Klausul 5 bicara porsinya top manajemen karena bicara strategi dan policy ya kan. Klausul 6 udah turun ke operasional. Apa yang di-decide di 45 itu turun menjadi target-target operasional terkait dengan risiko dan peluang ya. Jadi sistem ini sekarang yang penting adalah tadi komitmen top manajemen ya. Jadi kepedulian pertama ini adalah selain audit ini sebenarnya kan domainnya siapa? Domainnya top manajemen itu audit ini, bukan domainnya MR atau domainnya bagian manajer mutu, bukan ya. Ini adalah domainnya top manajemen. Jadi top manajemen yang punya kepentingan di sini ya. Itu juga yang membedakan ISO 2000 dengan yang sekarang ya, dengan versi sekarang. Jadi ini harus berangkat dari top manajemen ya. Kalau enggak nanti ISO-nya akan menjadi ISO RAISO, pokoknya ISO Pak gitu ya. Ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Nah itu tadi yang ketiga adalah kalau bisa jadi ukuran-ukuran audit internal ini diintegrasikan dengan strategic management ya. Jadi kalau biasanya di perusahaan besar atau perusahaan yang sudah established, mereka punya divisi namanya auditor internal dan compliance. Nah, compliance itu sistem. Jadi mereka sudah mengintegrasikan dan itu sudah masuk dalam indikator kinerja ya. Jadi nggak hanya indikator efektivitas ini tidak hanya untuk disampaikan ke badan sertifikasi, tapi yang penting adalah disampaikan ke organisasi ya. Jadi organisasi yang harusnya lebih peduli pada ini karena produktivitas ya, kinerja ya, quality ya, layanan dan kepuasan pelanggan itu justru adanya di proses itu sendiri yang dievaluasi melalui kegiatan internal audit ya. Gitu. Sehingga otomatis kalau itu semua dijalankan ya, maka risiko-risiko yang tadi sudah diidentifikasi sejak awal ya, sudah dilakukan antisipasinya gitu kan, hingga bisa mengurangi potensi penyimpangan ya atau kegagalan ya, yang bisa menurunkan kinerja atau tingkat kepuasan pelanggan ya. Jadi kalau kita lihat nih 4 ini ya sangat ideal ya untuk sebuah kegiatan audit. Bisa dicapai nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi ini juga tidak semudah diucapkan ya. Jadi ini harus memerlukan komitmen semua pihak, dan audit ini tidak berdiri sendiri, harus terkait atau embedded ya, melekat kepada sistem gitu ya. Jadi benar-benar memang dia menjadi bagian dari organisasi, baru akan terasa manfaatnya seperti yang saya rasakan waktu dulu saya di di Indofood ya. Jadi saya handle sistem itu sampai sekitar 15 tahun gitu ya. Jadi memang itu perlu proses ya. Untuk orang sadar dari paksa rela menjadi sukarela itu butuh waktu ya. Jadi untuk menjadi awareness itu butuh waktu. Jadi nggak bisa membalikan dalam waktu semalam 2 malam ya. Tapi butuh waktu, tergantung kompleksitas organisasi ya, tergantung skop organisasi ya. Kalau dulu pengalaman saya itu orang baru sukarela itu ya sekitar 3 tahun ya. Dan itu memang dari awal itu ada komitmen dari manajemen ya. Kalau enggak itu nggak akan bisa tercapai ya. Hanya itu tadi ISO RAISO, pokoknya ISO ya. Mungkin ada sertifikatnya Pak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, terakhir itu adalah untuk improvement ya. Oke. Nah, jadi ya masalah-masalah klasik ya. Jadi auditor itu hanya sebagai hanya sebagai penuntasan hajat orang itu banyak aja gitu ya. Kalau nggak audit internal nanti sertifikatnya bisa major nih, temuannya bisa major nih, sampai bisa dicabut ya. Jadi itu yang menyebabkan audit internal itu gagal ya. Ya kalau lebih detailnya ya mungkin tadi tindak perbaikannya tadi kan temuannya tidak berbobot sehingga akhirnya nggak berdampak signifikan ke sistem ya kan. Kemudian analisa, nah kan kalau di ISO tuh udah dibuatkan standar tindakan perbaikannya. Nah itu analisa tindakan perbaikan itu udah berjalan dengan benar ya, dari mulai identifikasi masalah, kemudian correction-nya ya, kemudian analisa sumber penyebabnya atau penyebab dominannya, akar masalahnya,
sampai ke tindak perbaikannya itu tidak dijalankan secara benar ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah udah nggak dijalankan secara benar, tidak dikomunikasikan ke user terkait sehingga user terkait akan melakukan kesalahan yang sama. Atau pada saat diaudit ditanya, oh saya nggak tahu Pak ada perihal itu, dia tahu saya ada masalah itu tapi saya nggak tahu bahwa ternyata tindakannya seperti ini. Nah jangan sampai, artinya perbaikan itu, permasalahan itu dari komunikasi secara baik ya. Nah kalau ISO itu kan tadi menjalankan standar, kalau ada penyimpangan, tindakannya seperti apa? Jadi perbaikan ini kita bicara masalah problem solving method, jadi metode pemecahan masalah. Begitu ada penyimpangan, maka masuklah tadi ya corrective action. Corrective action sebenarnya kalau bahasa manajemennya saya juga dulu aktif di improvement di Indofood. Nah itu adalah problem solving method. Kalau saya lihat tahapannya sama tuh ya, mengidentifikasi masalah. Kan di temuan kalau Bapak Ibu yang sudah sebagai auditor, itu kan pertama adalah apa? Mengidentifikasi masalahnya atau deskripsi non-conformities ya kan. Kemudian dari situ apa tindakan segeranya untuk menjaga supaya masalah tidak berkepanjangan. Kemudian analisa penyebab seperti apa, tindakannya bagaimana, verifikasi seperti apa. Sebenarnya itu adalah tahapan pemecahan masalah kalau di ilmu manajemen ya operasional. Nah itu sebenarnya sudah ada di situ. Ya. Jadi kadang-kadang hal itu yang tidak dijalankan dengan baik ya. Kemudian jadi konsep audit juga bahwa audit itu sebenarnya adalah konsepnya masih audit itu adalah untuk menemukan kesalahan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya auditi berusaha mempoles prosesnya gitu ya. Dengan cara SKS ya, sistem kebut seminggu atau sebulan gitu kan. Ya, laporannya itu di rekap gitu kan, kemudian dibagus-bagus, pilih-pilih, yang jelek-jelek diumpetin dulu ya, gitu kan, ditutupin. Ya kalau ditanya itu apaan? Oh itu Pak udah nggak dipakai udah lama gitu. Kenapa? Karena mindset dia adalah audit itu adalah sebagai bahwa audit itu mencari kesalahan. Kalau mindset dia bahwa audit lah untuk kita melakukan improvement atau peningkatan, maka si audit itu akan bekerja sama dan akan terbuka ya. Dan dia juga akan melakukan proses dengan benar ya, tidak mentolerir namanya ketidaksesuaian. Nah, itu mungkin menjadi pengalaman saya menjadi penyebab ya. Jadi kedua pihak auditor dan audit ini sangat berperan dalam manfaat yang kita peroleh atau gain yang kita peroleh saat melakukan kegiatan audit. Oke, next. Nah, ini mungkin sekali aja ya, audit itu ada, kalau audit internal itu namanya first party audit atau pihak pertama. Kalau pihak kedua, itu adalah audit oleh supplier ya. Jadi kalau Bapak, namanya audit supplier, jadi auditnya oleh customer ya. Jadi kalau Bapak sebagai supplier perusahaan X misalnya, nah itu perusahaan X itu akan melakukan audit atau verifikasi bahwa untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bisa mensuplai barang sesuai dengan kualitas, bisa memastikan kontinuitas produknya, dan bisa menghasilkan produk sesuai dengan harapan si customer. Nah, customer itu melakukan audit ke tempat Bapak, namanya audit pihak kedua gitu ya. Nah, penyelenggaranya itu bisa si customer itu sendiri atau bisa menggunakan pihak eksternal ya, konsultan atau badan sertifikasi. Jadi bisa melakukan ditunjuk oleh misalnya customer menunjuk badan sertifikasi A untuk melakukan audit atau menunjuk tenaga ahli A untuk melakukan audit di perusahaan tersebut. Nah, itu disebut dengan second party audit ya. Jadi kalau untuk membedakan, Bapak bisa melihat pelaksananya ya. Kalau yang first party itu pelaksananya adalah si own organization atau organisasi itu sendiri. Kalau yang second party itu adalah pelaksananya adalah dari si customer ya. Tujuan adalah untuk mendapatkan kontrak pembelian segala macam ya. Dan third party adalah oleh pihak eksternal ya. Pihak eksternal yang tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi atau tanda terhadap produk ya. Misalnya badan sertifikasi, BPOM ya kan, halal ya, SNI. Nah, itu adalah contoh-contoh audit pihak ketiga. Oke, lanjut. Wawan, mohon maaf, tambahan waktu 10 menit. Ya, 5 menit lah, 5 menit ya. 5 menit, oke, siap. Oke ya, jadi untuk prinsip-prinsip ya, mungkin saya akan cepat aja ya. Jadi auditor juga punya prinsip dalam mengaudit. Pertama, dia harus integritas ya. Jadi kalau integritas itu apa sih? Integritas paling gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan gitu ya. Jadi bagaimana auditor ya, dia sebagai audit ya, dia mengaudit kesesuaian sistem ya. Berarti secara auditor juga dia harus punya integritas yang sama gitu ya. Terkait apa? Pertama,
Kalau di sini kan bahasanya agak-agak ini ya, menjaga kerahasiaan, berpendirian gitu. Mungkin kalau saya bahasakan adalah ya auditor juga harus menunjukkan integritas dia. Pertama apa? Ya auditor tuh kalau bisa ya bukan kalau bisa, harus tuh tepat waktu ya. Integritas bahwa auditor ya integritas dia mengecek kesesuaian berarti dia harus tepat waktu ya. Kalau auditor udah telat tuh udah jadi pertanyaan, kecuali ada hal yang force major ya misalnya apa namanya ada kendala di perjalanan atau segala macam. Tapi dia harus berintegritas terhadap diri dia sendiri, artinya dia harus tepat waktu ya, dia harus apa namanya berpendirian. Kemudian artinya apa? Dia punya wawasan yang cukup ya, sehingga pada saat dia mengaudit dia tidak mudah digoyahkan ya dia mudah digoyahkan ya. Kemudian dia juga mengaudit sesuai dengan apa yang diaudit ya, dan tidak kemana-mana. Nah, itu harus dengan integritas bahasa apa umumnya seperti itulah gitu ya. Kalau bahasa ininya kan seperti ini, kadang-kadang menerjemahkan orang bingung, apa sih Pak dipercaya, menjaga rahasia, berpendirian, ya itu dari sisi auditornya sendiri seperti itu. Dia punya persiapan cukup, dia punya potensi yang cukup, dan dia menjalankan, dia mengaudit sistem sesuai, berarti dia sendiri harus mempunyai disiplin ya, tepat waktu segala macam, dan menjalankan sesuai dengan audit plan gitu ya, perencanaan auditnya. Nah, itu mungkin integritas. Kemudian yang berikutnya, ya auditor itu harus open minded ya, kemudian sehingga nanti apa namanya pada saat penyajian temuan itu semuanya berdasarkan data atau dokumentasi yang cukup ya. Makanya di pengertian audit itu harus apa sistematik dan terdokumentasi ya. Jadi ada catatannya ya kan. Kemudian jadi sesuai dengan fakta ya dan bisa diverifikasi. Nah, itu yang diharapkan dari auditor. Next. Lanjutnya, Bayu. Ya, kalau di internal auditor mungkin biasanya auditor itu atau karyawan ada tanda tangan perjanjian kerahasiaan yang fakta integritas bahwa tidak akan bocorkan ya. Kalaupun keluar pun nanti nggak boleh di perusahaan pesaingnya gitu ya. Karena itu berkaitan dengan kode etik gitu ya. Itu ada di kalau dengan badan sertifikasi atau misalnya dengan kan biasanya mereka ada tanda tangan fakta integritas terkait dengan confidentiality agreement atau non disclosure agreement ya. Oke, lanjut. Mungkin bisa di apa ya kurang lebih sih untuk auditor prinsip-prinsip seperti itu. Mungkin kita coba lanjut ke slide itu Mbak yang organisasi audit ya. Oke, ya mungkin sih saya nggak tampilin ya. Ya intinya sih tadi itu. Mungkin yang kesimpulan di 17 tadi ya, di slide nomor 17. Sebentar. Manajemen audit program. Nah, mungkin jadi yang juga penting tadi adalah bagi seorang internal auditor adalah membuat laporan ya. Jadi laporan itu juga harus jelas ya. Harus jelas supaya nanti tindak lanjutnya itu juga sesuai ya dengan apa yang menjadi temuan. Ya. Makanya nanti kalau di audit itu ada konsep bagaimana sih mendeskripsikan temuan ya. Kemudian memberikan apa contoh temuannya ya. Contoh temuannya apa yang menjadi contoh temuan. Kemudian apa yang menjadi referensinya ya, peraturan terkait atau persyaratan pelanggan ya. Dan apa yang apa namanya lokasi di mana ditemukannya. Nah, itu menjadi salah satu poin penting juga ya tadi selain perencanaan ya pelaksanaan dan juga pelaporan. Dan yang memayungi itu semua adalah tadi komitmen top manajemen ya untuk keberhasilan sebuah kegiatan auditor internal ya. Kalau di klausul 25 untuk auditor ini bisa dilihat di klausul 8.8 ya. 8.8 ya. Nanti teman-teman bisa buka kalau punya standar 17025-nya. Ya, jadi sini adalah memastikan tadi ya, confirm terhadap persyaratan lab ya, standar laboratoriumnya ISO 17025 dan juga apa namanya persyaratan dari kegiatan laboratorium itu sendiri, misalnya kalibrasinya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum, kegiatan pengujian sampelnya sudah sesuai atau belum, mengacu ke referensinya ke standar yang mana, itu sudah sesuai atau belum gitu. Dan itu harus di apa namanya diterapkan secara konsisten dan dibuktikan dengan
rekaman-rekaman yang cukup ya, sesuai dengan kriteria dan skop audit, apakah dia lab kalibrasi atau dia lab lab uji gitu ya, dan juga nanti memastikan tadi ya bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti dan dievaluasi oleh top manajemen.